rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 dan 25 Mei 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility dan lending facility masing-masing tetap sebesar 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut melalui berbagai langkah kebijakan lanjutan sebagai berikut. 1. Melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. 2. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif. 3. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK perbankan dengan penekanan pada komponen-komponen SBDK, yaitu cost of fund, overhead, dan profit margin, serta masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru. Secara rinci, kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dapat dilihat di lampiran siaran pers ini. Yang keempat, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau disingkat RPIM, antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, maupun model-model bisnis lain yang sejalan. Kelima, menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari semula 2% menjadi 1,75% per bulan dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi non-tunai berlaku sejak 1 Juli 2021. Keenam, memperluas pendalaman pasar uang melalui percepatan pendirian sentral counterparty dan standarisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui sentral counterparty CCP. Yang ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement LCS bekerjasama dengan instansi terkait. Pada Mei dan Juni 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di sejumlah negara, yaitu Singapura, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, Swedia, Norwegia, dan Perancis. Selanjutnya, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, termasuk melalui implementasi paket kebijakan terpadu KSSK guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk kepada sektor UMKM. Perbaikan perekonomian dunia berlanjut sebagaimana perakiraan sebelumnya. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda,
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2021 di Amerika Serikat dan Tiongkok tercatat lebih kuat dari perakiraan. Namun demikian, divergensi atau perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi dunia terlihat mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang tidak sekuat negara maju, terutama juga dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan moneter dan juga progres atau kelanjutan dari vaksinasi di berbagai negara. Ekonomi India misalnya diperkirakan tumbuh lebih lemah dari estimasi sebelumnya sejalan dengan kasus COVID-19 yang meningkat di negara itu. Selanjutnya, berbagai indikator dini pada April 2021 mengindikasikan ke depan ekonomi global akan terus membaik. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang termasuk Indonesia. Ketidakpastian pasar keuangan global sementara itu mulai mengalami penurunan sejalan dengan komunikasi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang tetap akan akomodatif. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik membaik pada triwulan 2 2021 sesuai dengan perakiraan. Pada triwulan 1 2021 sebagaimana telah disampaikan oleh BPS, perbaikan ekonomi kembali terlihat dengan kontraksi yang lebih rendah dari triwulan 4 2021, yaitu dari 2,19% year on year menjadi 0,74% year on year. Perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan dari negara Tiongkok dan Amerika Serikat, realisasi belanja fiskal, baik belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial, serta kenaikan investasi, khususnya investasi non-bangunan. Berbagai indikator dini menunjukkan perekonomian nasional yang terus membaik, seperti tercermin pada ekspektasi konsumen, penjualan eceran, PMI manufaktur, serta realisasi ekspor dan impor yang terus meningkat. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi non-bangunan. Di sisi eksternal, ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, didukung oleh perbaikan kinerja neraca pembayaran Indonesia. Pada triwulan 1 2021, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar 4,1 miliar dolar Amerika Serikat dipengaruhi oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, serta surplus pada transaksi modal dan finansial. Transaksi berjalan mencatat defisit 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB, dipengaruhi oleh kenaikan impor seiring perbaikan ekonomi domestik di tengah kinerja ekspor yang semakin membaik. Perkembangan positif NPI berlanjut pada April 2021 dengan neraca perdagangan yang mencatat surplus sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat dan investasi portofolio yang kembali mengalami net inflow sebesar 0,9 miliar dolar Amerika Serikat dari periode April hingga 21 Mei 2021. Posisi cadangan devisa pada akhir April 2021 mencapai sebesar 138,8 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 10 bulan import atau 9,6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan sepanjang tahun 2021,
defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap rendah, yaitu sekitar 1 sampai dengan 2% dari PDB. Nilai tukar rupiah terkendali didukung dengan langkah stabilisasi yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada tanggal 24 Mei 2021 menguat 0,63% secara point to point dan 1,42% secara rata dibandingkan dengan level April 2021. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, meskipun pada perkembangan terakhir mengalami tekanan akibat fluktuasi imbal hasil US Treasury Bond. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 24 Mei 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,12% year to date dibandingkan dengan level akhir 2021. Depresiasi tersebut relatif lebih rendah dari sejumlah negara berkembang lainnya seperti Turki, Brasil, dan Thailand. Inflasi tetap rendah sejalan dengan pasokan yang memadai di tengah peningkatan permintaan musiman di bulan Ramadan. Pada April 2021, inflasi indeks harga konsumen IHK tercatat sebesar 0,13% month-to-month, sehingga inflasi IHK sampai dengan April 2021 tercatat 0,58% year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tetap rendah, yaitu 1,42% year on year, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,37%. Kami mencatat inflasi ini tetap rendah, bahkan di bawah batas bawah kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Perkembangan inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang stabil di tengah permintaan domestik yang membaik, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran sasaran yang ditetapkan. Inflasi kelompok volatile food tetap terjaga dipengaruhi oleh pasokan yang memadai pada masa panen sehingga memitigasi kenaikan permintaan di pola musiman selama bulan Ramadan. Sementara itu, inflasi kelompok administered prices tetap terkendali meskipun terdapat kenaikan harga kretek filter seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Di sektor keuangan, kondisi likuiditas tercatat longgar, didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan sebesar 88,9 triliun pada tahun 2021. Dengan demikian, sejak tahun lalu ini sudah sekitar 700 triliun. Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah untuk pendanaan APBN tahun 2021. Hingga 21 Mei 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat sebesar 108,43 triliun yang terdiri dari 32,97 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan 75,46 triliun melalui mekanisme Green Shoe Option atau GSO. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang terus longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun. Meskipun upaya-upaya perlu terus dilakukan untuk penurunan suku bunga kredit perbankan lebih lanjut. Di pasar kredit, suku bunga dasar kredit
SBDK perbankan juga telah menurun sebesar 174 basis point year on year menjadi 8,9% pada bulan Maret 2021. Kelompok bank BUMN mencatatkan penurunan SBDK yang paling tinggi di antara kelompok bank-bank lainnya, yang paling besar di antara kelompok bank lainnya, yaitu sebesar 270 basis point year on year pada Maret 2021, sementara SBDK kelompok bank lainnya masih menurun secara terbatas. Namun di sisi lain, penurunan SBDK tersebut belum diikuti sepenuhnya dengan penurunan suku bunga kredit baru secara sepadan, yaitu yang hanya menurun sebesar 59 basis point year on year pada periode yang sama. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu terus didorong. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Maret 2021 tetap tinggi, yaitu sebesar 24,05%. Sementara rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) juga tetap rendah, yaitu 3,1% secara bruto dan 1,02% secara neto. Di tengah kondisi likuiditas yang longgar, intermediasi perbankan masih mengalami kontraksi sebesar 2,28% year on year pada April 2021. Kedepan, kredit perbankan diperkirakan akan mengalami peningkatan mulai triwulan 2 2021 sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, semakin membaiknya kinerja korporasi, serta semakin melonggarnya indeks lending standar dari perbankan. Pada tahun 2021, kredit perbankan diperkirakan akan tumbuh sesuai perkiraan, yaitu 5–7%. Di sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan akselerasi transaksi ekonomi dan keuangan digital. Nilai transaksi uang elektronik pada April 2021 mencapai 22,8 triliun rupiah atau tumbuh 30,17% year on year. Volume transaksi digital banking juga terus meningkat, di mana pada April 2021 tumbuh 60,27% year on year, mencapai sebesar 572,8 juta transaksi dengan nilai transaksi digital banking yang tumbuh 4,63,6% year on year hingga mencapai 3.114,1 triliun rupiah, 3.114,1 triliun rupiah. Bank Indonesia akan terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang semakin inklusif dan efisien, antara lain dengan mengakselerasi perluasan merchant kris melalui pendekatan ekosistem targeted, serta perluasan edukasi dan sosialisasi QR Indonesian Standard atau KRIS kepada seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, uang kartal yang diedarkan pada April 2021 mencapai 843,4 triliun rupiah, tumbuh sebesar 13,42% year on year, seiring dengan meningkatnya kebutuhan uang kartal menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit pada April 2021 tercatat sebesar 679,8 triliun rupiah atau tumbuh 33,13% year on year, sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah.
keputusan untuk menetapkan BI rate tetap 3,5% dengan melihat perkiraan inflasi yang tetap rendah, juga stabilitas nilai tukar rupiah dan pemulihan ekonomi sebagai bagian dari sinergi. Pertimbangan-pertimbangan ini terus dilakukan dan karenanya tentu saja dalam konteks ini akan kita evaluasi dari bulan ke bulan, tapi tentu saja yang ingin kita tekankan di sini Bank Indonesia lebih menekankan pada memperkuat bauran kebijakan secara keseluruhan, baik moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran. Ingat, kebijakan moneter itu tidak hanya melalui suku bunga, juga melalui stabilitas nilai tukar, juga melalui pelonggaran likuiditas. Likuiditas yang longgar itu juga sebagai bentuk dari komitmen Bank Indonesia, kebijakan moneter tetap akan akomodatif. Kebijakan makroprudensial juga akan tetap akomodatif dan juga demikian juga kebijakan sistem pembayaran. Dan tentu saja penekanan-penekanan itu yang menjadi dasar keputusan-keputusan kebijakan Bank Indonesia dalam bauran kebijakan Bank Indonesia. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan tahun 2021 ini kisaran proyeksi pertumbuhannya adalah 4,1 sampai 5,1%. Dari mana sumber pertumbuhannya? Pertama, tentu saja adalah kenaikan ekspor. Kedua, investasi non-bangunan. Dan tentu saja didukung oleh belanja fiskal, pelonggaran stimulus moneter, maupun kenaikan pembiayaan, dan juga perbaikan atau peningkatan dari konsumsi pemerintah. Dan polanya tentu saja kalau triwulan 2 kami perkirakan Bank Indonesia memberikan sekitar 7%, bahkan kalau lihat data-data terakhir bisa lebih tinggi dari 7%. Triwulan 2 sekitar 6,5%, triwulan 3 adalah sekitar 5,3%. Tahun ini kan inflasinya rendah, ya. Tahun ini inflasinya rendah, pertumbuhan ekonomi kita perlu dorong. Dan dalam konteks ini Bank Indonesia juga terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Sehingga suku bunga 3,5% ini kami pertahankan. Sampai kapan? Sampai perlunya kita mendorong pertumbuhan ekonomi, sampai kemudian ada tanda-tanda kenaikan inflasi. Itu tanda-tanda kenaikan inflasi paling cepat baru awal tahun ke depan, paling cepat ya. Tahun ini insya Allah itu masih akan tetap rendah. Dalam konteks ini tentu saja akan tergantung seberapa cepat pemulihan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, termasuk juga kredit perbankan. Dan tentu saja harus kita sadari bahwa dampak atau pengaruh dari ekspansi kebijakan moneter, baik suku bunga, likuiditas terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu mengalami efek tunda yang lama ya.